jadi ini tuh masuk ke perhitungan elektrolisis. Jadi perhitungan elektrolisis nih pakai hukum 1 Faraday sama hukum 2 Faraday. Jadi sedikit cerita tentang Faraday ini, dia tuh sebenarnya ahli fisika sama ahli kimia, tapi setahu gue tuh dia lebih ke ahli fisika gitu sih. Nah, si Faraday ini bisa jadi ahli fisika sama kimia karena dia mempelajari aspek kuantitatif dan kualitatif dari si elektrolisis ini. Dan si hukum Faraday ini sebenarnya pengen nunjukin hubungan antara massa zat bentuk di katoda bisa terbentuk di katoda maupun anoda sama hubungannya sama energi listrik yang dibutuhkan gitu. Nah, kita bahas hukum 1 Faraday. Jadi hukum 1 Faraday itu yang tadi gue bilang hubungin tentang massa zat yang terbentuk di katoda maupun di anoda hubungannya sama muatan listrik yang dibutuhkan untuk ngasilin zat tersebut. Jadi penurunan rumusnya nih sampai jadi yang FIT 96500 ini gue coba turunin. Jadi kan pertama kita tahu nih, satu elektron itu 1,6 kali 10 pangkat minus 9 kolom. Nah, kalau kita mau tahu jumlah elektron, itu kan rumusnya jumlah muatan dibagi 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kan. Karena misalnya dia muatannya ada 3,2 kali 10 pangkat minus 19 gitu. Itu berarti dia ada 2 elektron. Ya ini tinggal kali 2 aja, kalau misalnya 2 elektron kan kali 2. Makanya kalau kita mau nyari jumlah elektron, itu berarti jumlah muatan per 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Nah, terus kita tahu nih kalau kita mau nyari mol di pelajaran stokiometri kelas 10, itu misalnya adalah jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Nah, si elektron ini sama aja kayak partikel kan. Ya, partikel si elektron ini. Jadi kita bisa masukin nih ke sini. Jadi, nah terus gini, Faraday itu ngomongin mol elektron. Jadi mol elektron itu sama aja kayak Faraday. Jadi kalau kita mau nyari F, berarti kita masukin aja nih jumlah partikel. Berarti kan jumlah muatan per 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Q per 1,6 kali 10 pangkat minus 19 dikali 1 per bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, terus perkalian yang ini, perkalian dia, itu kalau di buletin itu 96.500. Nah, sebenarnya rumusnya itu F sama dengan Q per 96.500. Tapi sebenarnya apa sih Q itu? Jadi sebenarnya Q itu adalah jumlah muatan listrik per I arus listrik yang dilalui per T waktu. Jadi makanya Q itu I dikali T. Itu definisi Q. Makanya F itu sama dengan I dikali T per 96.500. Sampai sini ngerti nggak penurunan rumus kenapa F itu sama dengan I dikali T per 96.500? Atau ada yang kurang jelas? Ngerti, Kak. Kak, tadi itu yang jumlah elektron kenapa bisa jadi mol? Kenapa bisa jadi mol, Kak? Oh, gini. Gue ulang dikit ya. Kan kita udah tahu jumlah elektron nih. Misalnya, gini deh. Kalau misalnya kita di sini, di mana ya? Sini aja lah. Kalau misalnya satu elektron aja itu 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Kalau misalnya 2 elektron, itu dia jadi 3,2 kali 10 pangkat minus 19 kolom kan. Nah, kalau misalnya kita mau tahu jumlah elektronnya berapa, tapi kita cuma tahu nih, misalnya muatannya 3,2 kali 10 pangkat minus 19. Nah, makanya jumlah elektron itu sama dengan jumlah muatan dibagi si 1,6. Kenapa dibagi ke 1,6? Karena satu elektronnya muatannya 1,6 kali 10 pangkat minus 19 gitu. Misalnya jumlah muatannya 3,2 nih. 3,2 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Ya udah lo bagi deh sama 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Coret 3,2. Nah, baru kita tahu deh jumlah elektronnya jadi 2 elektron. Sesuaikan sama yang ini. Nah, kalau udah sesuai,
kalau di stokiometri itu, kalau kita mau nyari mol, sebenarnya banyak kan. Bisa gram per mr, bisa M molaritas dikali volume, dan lain-lain. Nah, salah satu buat nyari mol, itu rumusnya tuh jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Ya kan? Nah, si mol elektron ini sama aja kayak Faraday. Karena kan tadi udah gue jelasin kan, sebenarnya Faraday itu mau nunjukin hubungan antara apa dengan apa. Nah, kita masukin ke sini karena mol karena mol elektron itu sama dengan F, ya kan? Mol elektron nih sama dengan F nih. Berarti kita tinggal masukin ke rumus ini. Kalau kita turunin lagi nih, misalnya F itu sama dengan, ini kan mol elektron sama dengan F nih. Jumlah partikel. Partikel apa? Partikel itu sama aja kayak, sama elektron kan. Berarti jumlah partikel rumusnya apa? Jumlah muatannya kan Q kan? Berarti Q per 1,6 kali 10 pangkat minus 19 dikali, ini kan ada bilangan si Avogadro kan? Berarti dibagi lagi sama bilangan si Avogadro-nya ini. Kali 10 pangkat minus 23 ding. Nah gitu, makanya, nah perkalian ini, itu sama aja kayak si 96.500. Jelas gak? Jelas, Kak. Atau Kasih, Kak. gimana lagi? Ngerti? Oke. Udah, Kak. Terus ada satu rumus lagi, tapi tahu kan yang WEIT itu? Apa mana ya? Terus satu rumus lagi tuh, kalau kelamaan materinya bilang aja biar kita langsung ke soal. Nanti gue percepat lagi materinya. Terus kan rumus W itu masanya ya, yang dalam gram. Itu kan E dikali I dikali T. Ini gue jelasin aja kenapa rumusnya tuh E dikali I dikali T. Nggak langsung lo masukin, lo nggak tahu gitu rumusnya apa kayak gitu. Nah, E ini gue tulis biar sama kayak hukum Faraday, ini tuh ME. ME itu massa ekuivalen zat. Jadi kayak massa zat per 1 mol elektron gitu. Gue kasih langsung contoh aja. Misalnya CO2 plus per 2 elektron itu jadi CO gitu. Nah, massa ekuivalen zat ini, sebenarnya di Faraday 2, massa ekuivalen zat ini AR dibagi N. Jadi kayak massa atom relatif dibagi N. N ini bilox ya. Gue tulis di sini. Guys, tulisannya jelas kan ya? Kalau jelas kan bisa lihat kan? Si ME ini AR per bilox dikali I dikali T gitu. Ya kan? Nah, bentar. Sorry, ini dibagi 96.500. Aduh, gimana ya? Bentar. Nah, kenapa rumusnya kayak gini? Ini gue bagi dulu gini. Aduh, ya Allah. Kenapa rumusnya kayak gini? Jadi, ini kan kita tahu ya, kalau misalnya si IT per 96.500 itu, ini sama aja F Faraday gitu. Nah, F itu sama dengan mol elektron. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita mau nyari nih, kan tahu ya kalau misalnya N, ini mol, itu sama dengan gram per mr. Kalau kita mau nyari gram, itu sama dengan N dikali mr-nya. Ini kan mol kan? Ini juga mol. Jadi sebenarnya ini mol elektron dikali AR, itu sama dengan gram kan? Jadi kayak 1 per bilox. Jelek juga. 1 per bilox, sebenarnya dikali AR,
dikali F, kan. Kayak gini. Atau si F ini mol elektron. Nah, kenapa dibagi bilox lagi? Karena misalnya mol di sini tuh 2 mol gitu. Kalau misalnya di sini 2 mol, berarti kan tergantung koefisien kan. Koefisien Cu berapa? 1 kan. Berarti harus dibagi jadi 1/2 kali 2 mol. Makanya jadi 1 mol gitu. Udah kayak gitu sih. Kenapa rumusnya WEIT 9500. Jelas kan ya? Ada yang kurang jelas? Kalau enggak kita lanjut ke hukum Faraday 2 biar cepet ke soal. Oke, lanjut ya ke hukum 2 Faraday. Kalau hukum 2 Faraday itu ngomongin kalau massa zat itu ekuivalen sama massa zat yang dihasilkan di katoda sama anoda itu berbanding lurus sama massa ekuivalen zat. Massa ekuivalen zat itu yang kayak tadi gue bilang, yang atom relatif dibagi molnya. Makanya nanti misalnya massa A per massa B itu sebanding sama si massa ekuivalen zat A sama massa ekuivalen zat B. Kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Gara-gara rumus WEIT ini sih. Kan gue tulis di sini ya. Jadi kan gue udah jelasin W itu sama dengan E dikali I dikali T kan. ME ya. Ini tuh massa ekuivalen. Dibagi 96.500. Nah, berarti W itu sama dengan AR per N kali I kali T 96.500. Ngapain gue turunin ya? Nah, makanya si W ini berbanding lurus gitu sama massa ekuivalen zat. Makanya ini perbandingannya. Nah, udah selesai nih materi tentang Faraday. Ada yang mau nanya dulu nggak sebelum kita lanjut ke soal?